izin dulu secara lisan, mungkin nanti bisa kita berikan surat. Nggih. Kita berikan surat permohonan izin untuk tempat. Misalkan kalau TPQ Al-Azhar TPS 1 biasanya menghubungi Abah Hasan. Untuk KUD kemarin sudah saya tembusi secara lisan, tapi memang untuk KUD nanti ada sedikit saran ya, sedikit catatan dari pihak KUD nanti akan kita omongkan. Kemudian dari Bu Haja Zarotun masih belum ya? Belum. Untuk Abah Sugeng sudah secara lisan, jadi nanti kita tembusi lagi secara formalnya melalui surat. Kemudian ini jadwalnya, jadi kita sudah sampai tahap 13 ini pelaksanaan kampanye. Jadi tanggal 22 November, kemudian pemungutan suara sekitar tanggal 27 November. Jadi kita ditekankan sama pihak PPK menegaskan bahwa di TPS harus sudah clear. Jadi jangan sampai ada bongkar-bongkar kotak suara lagi ketika kotak suara sudah disegel. Ya. Jadi di tahap TPS itu sudah clear, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Jadi kalau mau menyegel kotak suara nanti bisa menghubungi PPS. Itu nggih. Kemudian penghitungan suara dan rekapitulasi tanggal 27 sampai 16 Desember. Kemudian penetapan calon terpilih, penyelesaian penyelenggaraan dan sengketa hasil, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Nah, ini menyusul kondisional. Jadi kami mohon nanti barangkali ada pemilih itu pakai pakaian tim sukses mohon Pak Linmasnya itu diilingno, Pak Linmas yang mengingatkan jangan sampai menyebabkan kerusuhan. Ngoten nggih. Kita cuma mengingatkan, tidak wajib untuk menegur yang keras, tidak boleh, karena itu hak mereka. Ngoten. Dan untuk teman-teman KPPS saya ingatkan untuk waktu penghitungan dilarang satupun orang selain panitia masuk ke lokasi perhitungan, termasuk Linmas tidak boleh. Jadi di luar garis yang seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan biar lebih enak. Monggo. Jadi untuk saksi yang kita terima itu kan harusnya itu maksimal 5 orang ya Pak ya. Harusnya kan pasangannya kan 5 pasangan. Jadi nanti kalau misalkan ada saksi yang kan misalkan kita sudah terima 5 orang saksi dari masing-masing calon, kemudian ada salah satu orang yang mengaku saksi dari calon lain lagi, apakah kita terima atau tidak? Ini untuk menjaga-jaga kemungkinan aja Pak. Kan harusnya maksimal itu kan 5 calon saksinya. Oh nggih, saya jawab nggih. Tapi di situ ada saksi dari partai biasanya. Ya kalau dia menyerahkan mandat, monggo dikasih. Yang penting nanti untuk C itu, C hasil kan itu bisa setelah ditulis bisa di print, tanda tangannya harus baca semua. Pokoknya dia punya mandat harus dikasih. Tadi itu ada lagi, jadi informasi kemarin mungkin dari pengawas saksi independen dari kabupaten, dia menyerahkan mandat ke PPK kecamatan. Dia akan berkunjung ke lokasi saudara-saudara. Dia juga mungkin berkoordinasi dengan desa, bisa juga dikasih. Jadi mungkin dibutuhkan banyak nanti untuk salinan-salinan C itu. Dan untuk siapapun yang meminta foto, biasanya difoto plano itu, dilarang masuk ke lokasi pemilihan penghitungan, biar difoto dari luar saja.
jaga-jaga, kemungkinan kan tidak enak gitu loh. Dan ada lagi nih mungkin yang kelewatan, untuk setelah nyoblos, tolong diperhatikan suara yang dimasukkan kotak itu sesuai yang dikasih. Kan dua lembar itu, bupati dan gubernur. Soalnya kemarin itu ada yang 5 suara kan, yang dimasukkan cuma 4, akhirnya ribet, itu kehilangan 1. Kadang ada yang ngejak guyon atau gimana itu, akhirnya kan hilang, nggak ada 1 Pak. Disak. Kadang mungkin ini nggak terpikirkan, tapi mohon yang di kotak, untuk jaga kotak 6, KPPS 6 itu mohon sangat diperhatikan, karena perhitungan itu surat yang dia pemilih datang dan surat yang kita kasihkan itu harus pas, sah atau tidak sah itu harus pas, kan seperti itu. Ngoten nggih. Jadi mungkin tidak terpikirkan ini, soalnya ketannya ini lebih kecil, tidak seperti kemarin. Ngoten. Iya. Mungkin ada tambahan. Jadi untuk masalah saksi, biasanya pasangan kan diusung oleh beberapa parpol. Kalau memang dari saksinya itu ada mandat, itu nanti silakan dirundingkan sama masing-masing saksi. Misalkan nomor urut 1, misalkan nomor urut 1 yang mengusung adalah parpol A, B, dan C. Yang masuk ke tempat pemungutan itu hanya 1 saja, yang duduk hanya 1 saja, yang boleh masuk hanya 1. Yang lain silakan di luar. Kalau mau masuk silakan bergantian dengan pengusung yang sama. Artinya apa? Misalkan pasangan 1 pengusungnya adalah ABC. Lah ABC ini gantian kalau pengen masuk. Untuk hasil salinan bisa dikasihkan semuanya yang mempunyai mandat. Ngoten. Jadi enggak semuanya masuk. Misalkan pilihan gubernur, dari gubernur cukup 3. Kalau misalkan memang dari parpol yang pengusung, ya silakan gantian masuknya. Jadi kalau memang mau keluar silakan gantian. Surat mandatnya tetap. Jadi surat mandat itu adalah sebagai ketentuan kita untuk memberikan C hasil salinannya nanti untuk surat mandatnya. Kemudian ada tambahan lagi, kalau misalkan nanti pemilih datang dikasihkan surat suara oleh KPPS 1, itu disuruh untuk membuka. Jadi nanti dicek apakah di situ rusak atau ada bekas coblos dan sebagainya. Itu yang membuka adalah pemilihnya. KPPS tidak boleh membantu membuka. Jadi yang membuka adalah pemilihnya yang membuka. Jadi yang membuka jangan sampai KPPS-nya, karena kemarin ditekankan seperti itu. Dibuka dulu untuk diperiksa surat suaranya itu rusak atau sudah tercoblos dan sebagainya. Itu nggih. Ngaten nggih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Monggo. Ayo monggo. Ditanyakan. Atau langsung untuk TPS, untuk Kemlagi alhamdulillah kosong untuk DPTB. Alhamdulillah. Jadi Kecamatan Kemlagi DPTB-nya hanya ada di Mojowates Rejo. Tapi kemungkinan kita dapat banyak DPK, kemungkinan. Jadi DPK ini juga rawan. Nggih. Jadi untuk DPK saya tekankan jangan diambil keputusan dulu sebelum konsultasi dengan PPS. Jadi kalau ada DPK yang tidak terdaftar di DPT, silakan ditahan dulu. Kalau misalkan yang datang DPK-nya sebelum jam 12,
silakan disuruh kembali datang lagi jam 12. Meskipun ngomong aku gak iso ya mas, aku kerja, ya keputusannya memang seperti itu. Jamnya jam 12 ya jam 12, nggak bisa. Kemarin keputusan dari kita ketika di Trawas seperti itu. Jadi nggak bisa untuk melonggarkan DPK. Takutnya nanti kita kena PKPU-nya gitu. Jadi untuk DPK itu jam 12 sampai jam 1, kemudian DPTB itu jam 11 sampai jam 1. Berhubung kita tidak dapat DPTB, jadi aman. Mungkin kita dapat DPK-nya saja gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Kita mulai untuk BIMTEK-nya Pungsura, pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Mojokerto. Ini dasar hukumnya yaitu PKPU nomor 17 tahun 2024. Nah, draft KPT-nya ini masih belum terbit, tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Persiapan pemungutan suara yang perlu disiapkan, KPPS melakukan pencermatan pada pemilih yang meninggal dunia. Jadi ini nanti kemungkinan ada DPT, daftar DPT itu ada yang sudah meninggal tapi masih muncul di DPT. Kemarin kita sudah dimintai data, sudah kita kirim. Ternyata sore tadi saya cek di DPT online.kpu.go.id, ternyata masih belum dicoret. Ya, masih belum dicoret. Kayak Bu Karni, kayak Pak Mudin, kemudian siapa Bu Haja Alia. Nah, itu ternyata masih belum dicoret. Nanti untuk pencoretannya itu nanti di DPT yang full NIK ataupun yang tidak full NIK silakan dicoret dengan koordinasi dengan PTPS-nya. Koordinasi dengan PTPS-nya. Kemudian pindah alamat domisili. Kemudian pindah memilih, ini tidak ada, tidak dikenal, tidak berada di tempat, dan tidak terdapat keluarga atau kontak personal yang bersangkutan. Ini mungkin digunakan untuk ketika membagikan chip pemberitahuan ya. Jadi chip pemberitahuan ini sulitnya ya seperti itu. Ternyata nomor urutnya di chip pemberitahuan itu sesuai abjad.